Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Muhammad Rohman selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi menyampaikan ringkasan analisis dan kesimpulan atas seluruh rangkaian proses persidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik hingga duplik sebagai bahan pertimbangan utama dalam memutus perkara wan prestasi ini. Kami memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa tergugat telah nyata dan mutlak melakukan wan prestasi karena kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sehingga menimbulkan kerugian yang jelas bagi klien kami. Analisis dan pembuktian hukum penggugat. Yang pertama, wan prestasi telah terpenuhi secara mutlak. Kelalaian tergugat telah terbukti berdasarkan dua unsur hukum utama, yaitu jangka waktu jatuh tempo. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah memiliki batas waktu yang pasti, yaitu 15 April 2023. Kelalaian tergugat telah terjadi karena melampaui batas waktu tersebut yang menunjukkan tergugat tidak memenuhi prestasi tepat dan waktunya. Kemudian yang kedua, somasi tidak diindahkan. Penggugat telah memberikan 2 kali surat teguran atau somasi, namun tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi. Somasi ini berfungsi sebagai penetapan bahwa tergugat berada dalam keadaan lalai sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, alasan tergugat bukan force majeure. Dalil tergugat bahwa keterlambatan disebabkan proses pinjaman bank adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kenapa demikian? Karena resiko pribadi itu kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank merupakan resiko pribadi tergugat sebagai pembeli dan bukan keadaan memaksa atau force majeure, bagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Peristiwa force majeure harus bersifat tak terduga dan di luar kendali manusia, misalnya bencana alam, bukan kendala administratif internal tergugat. Kemudian yang kedua, tidak menghapus kewajiban. Kendala pinjaman tidak menghapuskan tanggung jawab hukum tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah diperjanjikan secara syah menurut pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga, kerugian penggugat adalah nyata. Penggugat telah menderita kerugian material dan imaterial akibat perbuatan tergugat. Pertama, kerugian material. Selama perjanjian masih mengikat, penggugat kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain dengan harga yang mungkin lebih tinggi atau menginvestasikan uangnya. Kerugian bersifat real karena objek tanah tertahan oleh janji tergugat yang ingkar. Kemudian yang kedua, hak menuntut ganti rugi. Sesuai pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi yang timbul akibat wan prestasi. Sehingga dapat kami ambil kesimpulan dan petitum kuasa hukum penggugat, berdasarkan fakta, dalil, dan ketentuan hukum di atas, kuasa hukum penggugat menyimpulkan bahwa tergugat telah nyata melakukan wan prestasi dan harus dihukum untuk memenuhi kewajiban serta membayar ganti rugi. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat Tuan Budi telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Kemudian yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga jual sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan seketika. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan immaterial kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Keenam, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat saya selaku kuasa hukum penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.